Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa bersama Mandana. Di video kali ini, di sini saya akan buat video khusus yang dimana karena akan adanya berita daripada inflasi nanti malam. Di sini saya akan buat untuk beberapa analisa market dimulai dari USD CAD, USD Yen, Aussie USD, NZD USD, dan GBP USD. Rata-rata di major pair ya. Sebelum itu, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya ingin mengetahui bagaimana analisa di major pair pada hari ini, mungkin lebih tepatnya bagaimana pergerakan ke depannya nanti untuk major pair setelah data inflasi nanti malam keluar. Tapi sebelum itu disclaimer ya, seperti biasa video ini merupakan video edukasi yang dimana di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana menganalisa suatu market, yang dimana sekaligus juga bagaimana menganalisa suatu berita yang nanti malam terjadi. Jadi otomatis semua aktivitas trading teman-teman, baik itu open posisi, buy dan sell, itu kembali lagi ke keputusan teman-teman pribadi. Ya, di sini saya tidak menyarankan, tidak menyuruh teman-teman untuk ikut sesuai dengan apa yang sudah saya analisakan di video kali ini, karena setiap orang memiliki sudut pandang daripada analisanya masing-masing ya. Jadi di sini saya hanya memberikan apa yang sekiranya dapat saya berikan dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, di sini yang pastinya nanti malam itu kita ada berita mengenai data inflasi jam setengah 10 WITA, berarti di jam setengah 9 WIB. Harap berhati-hati. Yang dimana yang sudah saya berikan juga di analisa fundamental mingguan, jika hasilnya di bawah 6,5 ya, di bawah 6,5 atau di bawah 6,2, maka otomatis USD akan drop dan major pair yang USD-nya di belakang akan terbang dan USD di depan akan turun. Tapi jika hasilnya mix ya berarti hasilnya juga mix juga, berarti ya seperti itu. Ya naik dan juga dia turun. Oke, langsung aja kita start dari USD CAD. Ya. Pertama kita lihat dulu trennya. Tren saat ini untuk di USD CAD adalah masih bergerak bullish ya kan. Masih bergerak bullish untuk saat ini, dia masih belum bisa break trendline bullishnya. Juga harga masih di atas bullish trend ya kan. Dan kalau dilihat di sini kita ada satu area demand yang masih kuat banget, yang dimana demand ini juga berpapasan dengan area support dan resistance ya. Kalau dilihat di sini, ini merupakan area support become resistant. Di sini menjadi area resistant, kemudian resistant di break, kemudian menjadi support, dan sekarang harga sedang berada di area support. Dan kalau kita lebih kecilkan time frame-nya, ya, kita lebih kecilkan time frame-nya. Ini kan masih di daily ya. Kalau kita kecilkan time frame-nya di H4, kita sebenarnya masih dalam kondisi sideways market, ya, masih dalam kondisi sideways market. Dia tidak kemana-mana, dia tidak naik, dia tidak turun, ya kan. Jadi jika nanti malam dampaknya bisa membuat USD turun, maka keputusan daripada turun itu harus berada di bawah 32271. Jika harga bisa dibawa turun sampai di bawah 32271 seperti ini, maka kemungkinan besar harga bisa turun sampai ke area demand selanjutnya, yang dimana area demand di sini itu adalah area demand yang cukup kuat. Ya, area cukup kuat yaitu yang ada demand di area ini, yang ada di sekitaran harga 29890 ya. Jadi jikapun dia bisa turun, kemungkinan dia turun akan tertahan di area demand ini, demand freshnya yang ada di sini. Jikapun dia terbang, untuk terbang sendiri saya rasa agak sulit ya. Kenapa? Karena kalau dilihat ini dia seperti membuat yang namanya descending triangle ya, seperti membuat descending triangle, yang dimana dia membuat kenaikan penurunan yang lebih lanjut ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat dia seperti membentuk pola descending triangle, yang dimana
high-nya itu semakin turun dan lembahnya itu datar ya. Di sini datar ini saya kondisikan adalah harga itu terus bermain-main di area demand yang ada di 32271. Jadi jikapun dia harus bisa bergerak naik ya, berdasarkan jika inflasinya bagus berarti kan otomatis USD akan terbang. Jika dia pun terbang maka dia harus bisa melewati yang pertama ini. Kita ada satu zona supply yang cukup kuat dan cukup besar di sini. Ya. Zona supply di sini cukup kuat. Ini akan saya ganti deh warnanya ya. Saya ganti warna biru ya. Jadi di sini zona supply yang ada di harga 35.000 itu cukup kuat karena setiap harga membuat kenaikan sampai di sini, harga kemudian turun, kena lagi dan kemudian turun. Jadi otomatis jika dia ingin bergerak naik, harga itu harus bisa melewati area segitiga ini dan juga area supply terdekat yang ada di harga 35.000 sampai di harga 36.000. Jika harga itu bisa break ke atas seperti ini, maka baru kita bisa melihat pergerakan USD CAD akan bergerak lebih tinggi. Ya. Jadi untuk open posisi bagaimana? Untuk pada saat malam hari nanti, pada saat berita itu keluar, untuk nanti malam, karena market ini sedang market gejala sideways ya, boleh saya katakan gejala sideways, kecenderungannya mungkin harga ini akan turun dulu sampai ke area demand daily di sini ya. Harga sekarang memang masuk ke area demand daily sih sebenarnya ya. Jadi jika sebelum berita itu kita ada bisa melihat candle H4 tutup di bawah 32271, kemungkinan berita yang keluar itu adalah jelek sehingga kita bisa counter sedikit ya. Counter sedikit untuk ambil posisi sell dengan target bisa sampai di 30.000. Setelah di sini dan jika ada konfirmasi baru kita bisa open buy lagi. Oke, jadi itu tadi untuk di USD CAD. Semoga teman-teman mengerti. Selanjutnya untuk di USD Yen. Untuk di USD Yen sendiri ya, untuk di USD Yen sendiri kita analisakan seperti biasa. Untuk USD Yen sendiri memang overall marketnya kan masih sideways, masih di bullish trend. Tapi problemnya sekarang adalah bullish trend itu secara market condition ya, kondisi market saat ini adalah harga memang masih di atas garis trend line ya kan? Harga masih berada garis trend line dan juga di sini juga masih berada di atas garis trend line. Semua masih berada di atas garis trend line 1 dan 2. Jadi kita masih dalam berpegangan untuk ambil posisi buy untuk saat ini. Tapi masalahnya adalah power bearish saat ini itu sangat luar biasa dominan ya. Dominan yang sangat besar, dan kalau dilihat kita juga ada satu area struktur supply ya. Struktur supply di sini ya, struktur supply di sini yang ada di harga 134. Dan jika ini di break, kemungkinan area struktur supply berikutnya adalah ada di area ini. Dan untuk zona demand sebenarnya kita bisa lihat itu di sini. Zona demand terdekat itu di sini ya. Zona demand terdekat itu ada di sini, sehingga pada saat harga kena sampai ke demand, harga kemudian naik dan sekarang harga berada di tengah-tengah. Jadi otomatis jika nanti malam beritanya itu negatif ya, kemungkinan harga itu bisa turun mengejar zona demand lagi sekali, dan kemungkinan dia akan mengejar trendline yang ada di bawah di sini. Tapi jika hasilnya positif, kemungkinan harga itu bisa naik, mantul, naik lagi, mantul, naik lagi, mantul, baru dia akan terbang. Seperti ini ya, menurut saya seperti ini. Kenapa? Karena berdasarkan struktur marketnya, harga ini kan sudah membuat lower low terus kan, lower low, lower high, lower low, lower high, dan sekarang harga memang seperti membuat higher low ya, higher low di sini. Dan juga di candle H4 kita bisa melihat harga ini sedang berusaha untuk naik ya kan, walaupun di sini harga sedang ditahan untuk tidak bisa bergerak naik ya kan. Tapi kalau kita iseng untuk ambil posisi, untuk ambil tarik garis trend line di sini,
Jika kita ambil garis trendline di sini, maka kalau dilihat ini merupakan garis trendline yang membentuk sebuah channel. Membentuk sebuah channel, entah di sini seperti bearish flag, tapi sih kayaknya enggak ya. Jika bearish flag, maka bearish flag ini terjadi di weekly. Ya. Dan terjadi di weekly berarti otomatis jika bearish flag ini di break, kita akan melihat penurunan yang sangat tajam di USD Yen akibat adanya pola bearish flag. Bearish flagnya itu di sini, kalau teman-teman lihat ya. Ini kita bisa tarik dari dia buat swing terakhir ya, dari sini sampai sini. Jikapun dia bisa break ya, break turun ke bawah ya, dia akan mengejar trendline yang lagi satu di bawah, jadi pas ya. Jadi otomatis jika dia break ke bawah untuk di USD Yen ya, karena ini merupakan weekly untuk bearish flag, dan jika dia ngebreak bearish flag di weekly, kemungkinan harga bisa turun sampai mengejar trendline yang di bawah di sini. Nah, ini hanya kemungkinan aja. Jadi kita tidak tahu nanti bagaimana hasil juga daripada inflasinya nanti malam. Yang ingin ambil posisi, saya rasa sih jangan dulu ya. Jadi jika dibandingkan dengan USD CAD, lebih prefer di USD CAD dibandingkan USD Yen. Kenapa? USD Yen di sini harganya sedang berada di tengah-tengah, lagi dikit mengenai supply dan harga malah bergerak turun, cenderung flat. Jadi lebih baik di USD Yen itu jangan dulu kalau menurut saya pribadi. Tapi untuk skenario nya pergerakannya, jika hasil inflasinya bagus dan jelek, kemungkinan akan bergerak seperti ini. Oke, jadi itu tadi untuk USD Yen. Sekarang kita akan pindah ke USD CAD. Aussie USD. Maaf. Sekarang untuk di Aussie USD, ya, pertama kita akan lihat trennya dulu. Yang pertama kita melihat tren daripada Aussie USD sebenarnya masih dalam kondisi bearish trend. Jadi untuk saat ini harga sedang berusaha keluar daripada bearish trendnya, yang dimana dia berusaha untuk membuat new higher high, higher low, dan sebegitunya dan seterusnya. Dan kalau kita tarik garis trendline dari bawah di sini, harga masih berada di atas garis trendline juga. Dan kalau kita tarik garis trendline yang ada di sini, harga juga masih di atas garis trendline. Semuanya masih berada di garis trendline. Kita bisa pakai satu ini aja untuk membatasi pergerakan daripada Aussie USD untuk melihat trennya bergerak naik. Untuk di Aussie USD, selama harga masih maintain di atas garis trendline, kita masih bisa untuk posisi buy. Dan kebetulan juga di sini kita ada satu struktur area demand. Jikapun nanti dia turun ya, jikapun nanti dia turun sampai sini, kemungkinan harga bisa mantul naik lagi. Tapi problemnya adalah untuk saat ini area supply di 7100 ya, di 71.000 maaf. Area supply di harga 71.000 ini sudah di break 3 kali ya, yang menandakan bahwa cepat atau lambat ini akan di breakout oleh market. Lalu target berikutnya kemana? Kalau saya lihat target berikutnya adalah di sini. Ini area yang cukup jauh ya. Dari 71.000 kemungkinan harga daripada Aussie USD bisa naik sampai ke 74.000. Jadi otomatis jika hasil daripada inflasinya nanti itu jelek, berarti kan Aussie USD akan terbang. Aussie USD akan terbang, teman-teman, menurut saya pribadi buy ketika dia ngebreak 71.000. Break seperti ini kita bisa antisipasi dengan buy dengan target bisa sampai di 74.000. Dengan demikian kita bisa mendapatkan profit sebanyak 259 pip. Karena mengapa? Jika dia ngebreak area ini, target berikutnya adalah memang resisten di sini, ya kan, di harga 72.500. Tapi tidak menutup kemungkinan area ini juga akan di break karena di sini tidak ada yang namanya area supply yang begitu kuat ya. Area supply yang begitu kuat karena kalau dilihat di daily ini lebih bagus supply-nya yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi target untuk di Aussie USD jika dia bergerak turun bisa sampai di demand di sini.
Dan jika bergerak naik, dia harus break 71.000 dulu, baru dia bisa naik sampai ke 74.000. Ya, itu untuk jangka panjangnya untuk di Aussie USD. Nah, menurut saya data inflasi di sini akan menjadi faktor penggerak market sampai di akhir bulan ataupun bahkan sampai di NFP bulan Maret nanti. Ya. Jadi itu tadi untuk di Aussie. Sekarang kita ke New Zealand USD. Pertama kita lihat tren dulu seperti biasa. Untuk dari segi New Zealand USD, di sini kita bisa melihat satu chart pattern yang dimana teman-teman pasti sudah mengenal chart pattern ini, ya. Ini chart pattern yang bernama inverted head and shoulder, yang dimana ini terjadi di daily dan bisa juga dilihat di weekly. Secara untuk kita lihat dulu apakah kita bisa menandakan dia bisa bergerak turun. Yang pertama, memang harga sedang berada di bawah, masih di bawah garis trendline, ya kan, masih di bawah garis trendline, tapi tidak menutup kemungkinan di sini kemungkinan harga trendline di sini bisa di break juga, ya, karena ini tinggal lagi sedikit aja sih sampai ke area trendline. Untuk chart patternnya itu teman-teman bisa lihat seperti ini akan saya gambarkan, ya. Jadi di sini merupakan pola inverted head and shoulder, di mana ini merupakan left shoulder, kemudian ini merupakan headnya, dan kemudian ini merupakan right shouldernya. Jadi kita tinggal menunggu apakah kita bisa melihat breakout ke atas daripada inverted head and shoulder seperti ini. Untuk lebih detail sih di daily, ya, di daily kelihatan lebih bagus sebenarnya. Harga sekarang masih tertahan di sekitaran harga 65.300. Kenapa? Karena di sini merupakan kita ada satu area zona supply. Kita cari area zona supply-nya. Pasti ada suatu hal kenapa harga itu tidak mau tembus tiba-tiba, ya. Nah, karena di sini kita ada satu area supply di sini. Supply-nya sih mepet sebenarnya, ya. Supply sih mepet. Coba kita lihat ke daily lagi, ya. Ya, di daily kita bisa melihat untuk areanya. Ya, mungkin seperti ini. Ya, seperti ini, ya. Ini di sini sampai di sini sampai di sini, ya. Jadi untuk di New Zealand USD harga itu memang masih tertahan secara daily itu di sini. Ini zona supply yang cukup cukup lebar. Anda bisa lihat harga itu berhenti di area supply daily. Harga masuk ke supply daily turun, harga masuk ke supply daily turun, dan begitu seterusnya. Jadi di sini dan juga di sini kita juga ada zona demand daily, ya. Nah, di sini juga ada zona demand daily, jadi otomatis harga sekarang berhimpit mepet banget dengan dia punya supply daily dan demand daily di sini. Untuk pergerakannya bagaimana? Jika harga itu break ke atas, ngebreak supply daily di sini, ya, ngebreak ini, dan dia berhasil ngebreak juga inverted head and shoulder, maka kemungkinan harga juga akan bisa membreak daripada trendline yang warna ungu di sini. Dengan demikian target berikutnya adalah bisa sampai sini, sama seperti di Aussie USD tadi, ya, bisa sampai di 68.000 dari 65.500. Karena kita bisa sampai profit di angka 230 pip. Jadi untuk di New Zealand USD pergerakannya hampir sama seperti di Aussie, hanya saja untuk di NZD kita melihat adanya chart pattern seperti inverted head and shoulder. Oke, jadi itu. Dan jikapun dia turun, ya, turunnya kemungkinan masih akan tertahan di zona demand ini, dia akan tidak kemana-mana. Dan juga jikapun dia drop secara signifikan, saya rasa masih terlalu banyak tembok untuk zona demand yang ada di sini, ya. Di sini juga ada zona demand, di sini juga ada zona demand. Jadi jikapun dia turun, tembok buyer di bawah itu masih banyak banget. Tidak menutup seperti jika harga itu terbang. Jika harga itu ngebreak 65.500, maka otomatis harga bisa terbang sampai di
68.000 ya. Beda halnya jika dia turun. Jika dia turun kemungkinan dia akan tertahan dulu di angka 61.000, kemudian jika dia turun dia akan tertahan lagi di 59.000 dan seterusnya seperti itu, karena saat ini market sedang dikuasai oleh pasukan bullish. Oke, jadi itu tadi untuk di New Zealand. Sekarang kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu di Pound USD. Pound USD seperti apa ya? Jika dilihat Pound USD kemarin ya, pada saat berita nggak jelas akibat situasi kuarteng tersebut ya, harga itu sempat drop banget sampai di 1.04.000 dan kemudian harga bergerak naik ya kan. Dan kalau dilihat apakah harga sudah break trend line, kalau dilihat sih iya ya, secara trend line ini memang sudah di break ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan harga itu bisa bergerak naik. Untuk saat ini harga itu memang tertahan di zona di zona supply terdekat ya. Ini merupakan zona supply terdekat ya, seperti yang sudah saya sampaikan kayaknya pada saat analisa spesial itu. Zona terdekat itu memang ada di sini ya. Untuk zona demand sekarang terdekat adalah di sini. Ini zona demandnya cukup lebar ya, jadi bisa dilihat jika harga masuk ke zona ke demand, harga kemudian berusaha ditekan naik, dan jika masuk lagi ke demand, harga ditekan lagi naik ya kan. Nanti kita bisa lihat di zona H4, dan benar aja di zona H4 di sini kita ada satu area hidden supply ya, nggak kelihatan di daily tapi kita bisa kelihatan di H4. Jadi untuk overall saat ini sih GBP menurut saya pribadi dia terjebak berhimpitan banget ya, sama seperti di New Zealand kalau boleh saya katakan. New Zealand itu kan sedang berada di area supply dan juga demand, dan sama halnya dengan di pound sterling. Pound sterling juga sama, dia masih tertahan di area supply dan juga di area demand yang dekat. Dan juga otomatis di GBP di sini kita juga ada satu area supply juga di sini ya kan. Harga sedang berusaha untuk naik. Jadi jika harga itu bisa break ke atas, ya, mungkin dia akan nge-break seperti ini, baru dia akan mengejar area supply ini. Jikapun dia turun ya, turunnya tuh saya rasa tidak akan begitu lebar ya, karena ini zona demand di daily ini cukup lebar ya, cukup lebar banget boleh saya katakan. Dan jikapun dia drop, kemungkinan memang dia akan mengejar zona demand berikutnya yang cukup lebar. Ini jika harus turun ya, dia harus turun sekali melewati zona demand daily seperti ini, baru di kemungkinan dia akan bisa turun mengejar zona demand berikutnya yang ada di bawah di sini ya. Tapi sih menurut saya yang dimana sudah saya perkirakan untuk dari segi inflasi di Amerika itu turun, berarti kan otomatis pound USD akan bergerak naik. Masalahnya adalah area demand, area supply di sini yang ada di harga 24.000 di sini belum di break sama sekali oleh market ya. Belum sama sekali di break oleh market. Jadi kekhawatirannya adalah jika dia bisa bergerak naik, kemungkinan chance-nya tipis sih untuk dia bergerak naik, karena di sini juga ada satu level area resistan juga ya di harga 26.000 lah ya at least ya, karena di sini juga ada satu area supply juga. Dan jika dia ngebreak seperti ini, dia harus ngebreak ini baru kita bisa ngebuy dengan target sampai di sini seperti itu. Tapi zona di sini ya, zona daily ini kuat ini ya, bisa saya katakan kuat di sini karena harga masuk ditekan turun, masuk lagi ditekan turun, masuk lagi sekali, akhirnya ditekan turun mengejar demand, dan sekarang harga bergerak naik. Intinya untuk saat ini harga daripada pound USD itu sedang bergerak sideways untuk yang cukup lebar ya, dari tanggal Desember kemarin, 14 Desember kemarin sampai sekarang 2 bulan sidewaysnya ya. Ya, semoga pada saat berita nanti malam tentang inflasi kita bisa melihat pergerakan lebih jelas daripada pound USD. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa beberapa major pair. Tadi sudah ada USD CAD, lalu ada USD Yen, lalu ada Aussie USD, kemudian ada New Zealand USD, dan yang terakhir ada pound USD. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal bersama Mandana lainnya. Bye-bye.